Saya Nazla. Saya Chelsea. Saya Weni. Saya Rafita. Dan kami adalah bukan. Dan kita di sini sebenarnya ngomongin apa ya? Apa aja lah. Apa aja lah ya. Aja lah. Tapi nggak berasa nggak sih? Kita lagi ngerjain UAS. Udah mau. Iya, kita udah mau semester 3. Kangen yang dulu-dulu nggak sih? Yang belum mikirin tugas, UAS, dan segala macam. Zaman-zaman SMP. Kita SMA. cuma main, belajar. Di belajar. Lah, kita mau belajar. Oh, Iya, kita kan anak rajin. Oh gitu. ya udah, iya. Berarti pas lu pas SMP belajar. Belajar. Lu ngapain, Wen? Main gun dulu. Iya, bagus kelihatan. Chelsea. Nongkrong sih. Nazla Nikah sih. Enggak sih. Enggak sih. Buktinya sekarang di sini enggak dong. Ngomongin SMP, terakhir tuh kayak ada berita gitu, ada kasus gitu. Kasus pernikahan gue tahu. pernikahan dini itu Iya. loh. Pernikahan dini, tapi mereka berdua itu usianya masih SMP. Yang mana tuh? Gimana Setahu ya? gue itu yang cowok itu umur 17 tahun. Yang cewek umur 15 tahun. Berarti yang cewek masih Underage. SMP dong. Cowoknya baru lulus SMP. Dua-duanya masih Kelas usia satu. remaja sih. Iya, masih Masih remaja. dini banget. Masih pakai KTP pink gitu. Oh, Kartu tanda anak. KTA. Itu Dan gimana ya? itu tuh di Kabupaten Lombok di Nusa Tenggara Barat. Oh, Iya. NTB. Iya, NTB. Dan itu tuh mereka apa ya? Ternyata mereka udah sempet kabur sebelumnya. Kabur. Kalau di sana itu kan Mereka tuh pacaran. iya pacaran. Oh, pacaran. Terus abis itu mereka pacaran, tapi si cowok ini ngajak si cewek kabur. Nah kalau di sana itu ada namanya istilah merari. Merari. Itu tradisi orang sana lah ya, Misalkan orang si NTB. cowok ngebawa si cewek kabur selama 24 jam, itu artinya mereka dianggap udah ngapa-ngapain gitu. Udah ngapa-ngapain, Iya. pikirannya udah kemana-mana Iya, tuh. jadi mereka harus dinikahkan. Oh, begitu. Cuman pemerintah di sana udah mencoba untuk menghentikan tradisi ini, tapi karena orang-orang di sana nggak bisa diatur mungkin ya. Itu buktinya kemarin tuh. Tradisinya udah diberhentiin dari beberapa tahun lalu, Mas. Setelah mereka kabur, terus akhirnya mereka balik, dilakukannya tradisi nyongkolan. Nyongkolan itu tuh dimana mereka kedua pasangan ini diarak keliling, kayak apa ya, tujuannya tuh buat nunjukin kalau ya udah mereka udah nikah. Iya, itu. Oh, itu tahun berapa tuh tradisinya diberhentiin? Berapa ya? Salah ya. 2021. 2021. Ya, gue sempat baca sih. 2021 ya? Iya. Mengerikan banget ya. Udah 4 tahun yang lalu kan? Tapi ternyata buktinya orang-orang di sana masih melakukan tradisi ini. Padahal pernikahan dini ini sebenarnya udah diatur di undang-undang. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 kalau nggak salah. Ya, tentang pernikahan dini kan. Pokoknya pernikahan dini itu dilarang lah ya. Dalam undang-undang yang nggak saya sebutin tadi. Bahkan itu ditindak pidana. Iya, mereka kalau nggak salah mereka dilaporin ke polisi karena tidak sesuai dengan pasal ini. Awas sesuai. teman-teman, bukan tahun 2012, tahun 2022. Oh, wah, Undang-undang nggak tahun jauh. 2022. Oh, nggak jauh dari situ lah ya. Nggak jauh dari diberhentikannya tradisi ini lah ya. Terus kan kalau pernikahan usia dini ini kan pasti kan kenanya ke banyak aspek ya. Iya, benar. Dan banyak juga dampaknya gitu. Gue mikirnya Iya. dampaknya itu pasti terutama ya kesehatan nggak sih. Secara nanti mereka kalau punya anak pasti psikologinya itu pasti belum siap juga gimana cara ngadepin masalah Mentalnya lah ya. mentalnya juga belum siap. Kesehatan juga dalam kehamilan dan juga persalinan juga beresiko banget pada kematian. Dan juga yang paling gue mention pendidikan sih, karena kayak pendidikan tuh jangka panjang juga buat kerjaan mereka, gimana mereka mencari nafkah juga sehari-hari. SMP
ijazah SMA aja belum dapat kan. Sekarang aja minimal SMA itu pun masih susah banget kerjaan. S1 juga masih susah kadang-kadang. Dan mereka juga belum cukup dewasa untuk memulai sebuah pernikahan gitu. Bener. Bahkan kalau kalian lihat videonya nggak sih? Iya, di TikTok kan rame banget. Belum terlalu sih. Belum lihat sih. Itu denger dan benar-benar di videonya itu pasangan ini benar-benar kayak kelihatan belum siap sama sekali. Masih kayak bocil banget gitu loh. Happy aja ya pas Happy, mau tapi nyelenggaran nggak tahu pernikahan. afternya itu Tapi gimana. bisa dibilang nggak happy sih kelihatannya. Benar-benar kayak Kayak main-main gitu loh, kayak Iya. main nikah-nikahan. nikah-nikahan. Padahal pernikahan tuh sakral banget. Bisa serius banget, gitu kan, nggak bisa serius di banget. Itu bayangin once in a dibayangin kayak lifetime. gitu. Wah gila, benar-benar ngeri banget ya dampak-dampaknya. Apalagi sampai kematian juga, Iya. umurnya belum matang gitu, terus udah melakukan hubungan intim gitu-gitu. Baru kabur 24 jam, tapi karena adat mau nggak mau dinikah. Iya. Sayang banget. Itu kurang lah ya. Bisa dibilang ini kesalahan berpikir nggak sih? sesat Fallacy. pikiran sih. Wih, palisinya apa? Fallacy. Kalau boleh tahu. Fallacy apa tuh? Maksudnya karena kesalahan berpikir itu, jadi mikirnya tuh kesalahan berpikir fallacy nggak sih? Fallacy ya. Fallacy. Logical fallacies guys. Logical fallacy lah ya. Nah, itu banyak dilakukan oleh orang-orang sana ya. Sering terjadi Dengan karena pikiran mereka yang masih sabu. karena udah dilakukan sejak lama, jadi itu yang dianggap benar. Iya dia nggak benar. Jadi kayak oh ya udah ini tradisi kita gitu. Iya. Kita kayak gitu. udah dari nenek moyang Iya. turun temurun Kayak- gitu ya. Jadi kebiasaan gitu loh. Tapi sebenarnya menurut aku ya, ini tuh nggak terjadi di si NTB-nya doang. Sebenarnya di Sumatera Utara pun juga. Oh iya. Banyak sih di Banyak. banyak pelosok gitu. Iya, banyak Cuman banget. mungkin emang gak seviral kasus. Iya, soalnya dari Sumatera Utara tuh lumayan banyak. Dulu tuh orang tua zaman dulu nikahnya tuh 13 tahun. Umur 13 tahun Iya. udah punya anak 3. Nanti nambah lagi pas 20 tahun nambah 5. Total berapa? 8. Waduh. Tiba-tiba 11 jadi nah karena ada kasus seperti ini kan kita kan jadi concern ya, kita jadi aduh nanti masa depan negara Indonesia itu kayak gimana gitu ya, gimana ke depannya kalau pernikahan usia dini itu masih dilakukan dan berlanjut gitu. Menurut kalian masing-masing solusinya gitu? Pentingnya pendidikan sih. Intinya pendidikan, edukasi itu sangat penting ya. Edukasi sangat penting. Mana hal yang dilakukan di umur segini dan segini, kematangan mental, Fisik kematangan juga. fisik juga. Terus Itu banyakin pengetahuan awareness juga sih. Terus menurut aku ya, pemerintah sana tuh harus lebih tegas gitu untuk mengatur tradisi ini untuk nggak diulangi lagi gitu. Mencegah lah ya, pokoknya di stop aja lah ini tradisi. Karena mau gimana pun ini kan salah banget gitu kan. Iya. Dan kalau Balik lagi sih dari banyakin awarenessnya juga karena edukasi tentang basic dampaknya yang sangat beresiko berlanjutan kehidupan mereka ya beresiko banget buat mereka gitu loh. resiko bisa jangka panjang. Iya jangka panjang banget. jangka panjang lah. Kalau menurut gue sendiri ya, kalau menurut aku sendiri tuh bener sih, edukasi itu sangat penting gitu. Apalagi dengan umur yang masih segitu, mereka tuh belum siap untuk memiliki keluarga. Apalagi memimpin sebuah keluarga itu sangatlah susah. Mereka dengan umur 15 dan 17 ini, mereka dewasanya dari mana? Kalau nggak dapat dari edukasi ataupun pendidikan. Menurut aku solusinya mending bener sih, edukasi itu penting banget. Iya, penting banget. Kedewasaan juga penting banget. Semoga kedepannya udah nggak ada lagi kasus-kasus kayak gini. Iya. Semoga orang-orang mulai paham, Mulai sadar. mulai aware. Kalau itu bukan hal sepele. Iya. Ini Anak-anak Indonesia itu masa depan Indonesia. betul, generasi emas. Gitu. Jadi semoga dengan ada kasus ini yang pikirannya masih tabu, masih patriarki ataupun masih tidak mengerti dampak jangka panjang kayak gimana, dengan ada kasusnya ini berharap banget mereka stop lah yang pernikahan. Kalau nggak bisa stop dikurangi. mindsetnya. Iya, ubahlah mindsetnya.
kita pahami lagi. Stop sesat pikir. Stop banget. Kesalahan berpikir itu harus di stop. Benar-benar harus Stop logical fallacies. Ya, Yes. stop. Mulai Oke, tradition. Kita ngomong stop logical fallacy ya dalam 3, 2, 1. Stop logical fallacies. Itu aja pembahasan kita hari ini. Itu pemikiran kita terhadap kasus ini. Demikian dari kami. Saya Nazla. Saya Chelsea. Saya Weni. Saya Vita. Kami pamit undur diri. Bye-bye.